Halo Sobat SM, media dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel inspiratif kesayangan kalian semua. Setiap manusia pasti ingin menjadi orang yang sukses, banyak harta, dan hidup dengan serba kecukupan. Tentunya tokoh yang akan kita bahas ini dapat menjadi rujukan bagi kalian semua, untuk mendorong semangat dalam menggapai cita-cita. Tokoh inspiratif yang kita bahas kali ini adalah kisah Djoko Susanto, salah satu orang yang sangat sukses di dunia perdagangan Indonesia, yakni sosok pendiri toko Alfamart yang keberadaannya hampir ada di seluruh kota bahkan di pelosok-pelosok Indonesia. Tentunya usaha tidak mengkhianati hasil. Di balik kesuksesan beliau tidak lain karena ada usaha dan kerja keras serta konsisten dalam menggeluti dunia perdagangan di tanah air ini. Kisah Djoko Susanto, pendiri Alfamart ini adalah sosok inspiratif yang dapat menjadi panutan bagi kita yang ingin berkembang di dunia perdagangan. Beliau bukan terlahir dari golongan keluarga hartawan atau orang berada, tapi beliau terlahir dari golongan masyarakat biasa yang usahanya berawal dari toko kelontong hingga bisa mengembangkan menjadi toko ternama, bahkan salah satu toko terbesar keberadaannya di Indonesia. Keberadaan minimarket Alfamart layaknya sudah menjamur di Indonesia. Toko retail modern ini hampir ada di setiap wilayah dengan menghadirkan perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Ternyata di balik kesuksesan gerai itu ada profil orang sukses Djoko Susanto yang memulai bisnisnya dari toko kelontong kecil di pasar. Pria yang mempunyai nama kecil Kuokuifo ini telah memulai bisnis sejak usia 17 tahun. Saat itu ia tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menjaga kios milik keluarganya di Pasar Arjuna, Jakarta. Seperti halnya kebanyakan orang Chinese yang sangat giat untuk berdagang, sifat ini juga dimiliki oleh Djoko Susanto. Ia tidak merasa minder ataupun malu walau tidak mengenyam pendidikan formal. Bahkan Djoko hanya sekolah sampai kelas 1 SD. Usaha dalam bisnis kelontong berjalan baik, hingga sukses membuka 560 gerai yang tersebar di berbagai pasar tradisional. Namun apa daya usahanya tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Pada tahun 1976-an musibah kebakaran membuat kios Djoko di wilayah Pasar Arjuna terbakar, hingga modal 80-90% miliknya habis begitu saja. Pengalaman itu lantas tidak menghentikan langkah Djoko. Ia mulai bangkit dari keterpurukan di waktu yang relatif singkat, hingga usaha balik seperti keadaan awal dan mengembangkan inovasi lain, yaitu dengan berjualan rokok. Menurutnya kala itu rokok menjadi barang yang selalu laku dan banyak peminatnya. Keberhasilan Djoko merangkul banyak pelanggan menarik perhatian Putra Sampurna yang memiliki perusahaan tembakau dan cengkeh terbesar di tanah air kala itu. Mereka bertemu tahun 1980, dan 5 tahun kemudian mereka sepakat untuk bekerja sama. Akhirnya 15 kios rokok berhasil dibuka di Jakarta. Karena kepintaran Djoko dalam berbisnis, ia berhasil membawa PT Sampurna ke peringkat 2 setelah Gudang Garam. Hal tersebut membuat sosoknya dijuluki sebagai Dewa Rokok. Setelah sukses menjalankan bisnis rokok, Putra dan Djoko mulai melebarkan usaha ke supermarket yang saat itu diberi nama Alfa Toko Gudang Rabat. Namun nama tersebut kemudian disederhanakan menjadi Alfa Minimart pada tahun 1994. Kepemilikan Alfamart. Kisah Djoko Susanto, pendiri Alfamart yang usahanya berawal dari toko kelontong. Kerjasama yang sudah terjalin selama puluhan tahun tersebut akhirnya harus berakhir pada tahun 2005. Hal tersebut terjadi ketika Putra Sampurna memutuskan untuk menjual perusahaannya beserta seluruh aset dan saham pada Philip Morris International. Aset yang dijual tersebut juga termasuk 70% saham Alfa Minimart yang sudah lama dirintis bersama Djoko. Namun ternyata Philip Morris International tidak tertarik sama sekali dengan bisnis retail. Dan akhirnya saham tersebut dijual pada Djoko dan investor yang bernama Northstar. Siapa sangka bisnis yang dijalankan oleh Djoko tersebut terus mengalami perkembangan sehingga pada tahun 2013 Djoko berhasil membeli saham Northstar tersebut. Setelah 2 tahun berhasil menyudahi kerjasama dengan Putra Sampurna, Djoko pun membentuk Alfa Mini di bawah naungan PT Minimart Utama. Keinginan Djoko untuk fokus dalam bisnis retail ternyata membuahkan hasil. Ia bahkan berhasil mencapai kesuksesan besar yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hingga tahun 2012 Alfamart berhasil memperoleh penghargaan top brand yang diselenggarakan oleh lembaga riset Frontier Consulting Group.
Selain itu Alfamart juga menyabet penghargaan dari ajang Indonesia Best Brand Award untuk kategori minimarket terbaik. Cabangnya pun kini sudah lebih dari 15.000 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kerja dan usaha keras adalah kunci sukses dari seorang Joko Susanto saat membesarkan Alfamart. Perjalanan bisnis yang begitu panjang menempa dirinya untuk terus berusaha mengembangkan usaha kios sederhana yang dimiliki pada saat itu. Kini, namanya bahkan tercatat sebagai salah satu miliarder di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebelum berakhir video ini, like dan subscribe dari kalian sangat membantu untuk mengembangkan channel ini. Dan komen apabila kalian merasa terinspirasi. Dan tulis pengalaman kesuksesan kalian di kolom komentar di bawah. Akhirnya, thanks you for watching. Bye-bye.